Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar dividen jumbo, apakah sedang diskon setengah harga, selisih ke harga wajar sekitar 24%, dan PBV hanya 0,4 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Indika Energy atau saham INDY. Ini merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Teman-teman bisa lihat di sini dari aspek probabilitas, INDY punya probabilitas yang tidak terlalu baik dengan angka yang hanya 40% saja. Artinya dalam 5 tahun terakhir hanya 2 kali mengalami peningkatan dan 3 kali mengalami penurunan. Tapi menariknya, pada bulan Juni dan Juli, saham ini punya probabilitas yang cukup baik dengan angka 80%. Kita lihat untuk historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat, INDY di harga 1.450 dan harga tersebut mirip seperti harga pada bulan Juli tahun 2019. Jika kita bandingkan dengan historical PBV-nya, bisa dilihat di sini bahwa PBV saat tahun 2019 berada di kisaran sekitar di atas 0,5 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,40 kali. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dengan harga saham yang sama, PBV-nya tidak terlalu banyak berubah. Artinya, ekuitas perusahaan bertumbuh tidak terlalu signifikan. Ini merupakan proyeksi harga saham. Apabila kita mengasumsikan kinerja di tahun 2019 bisa terjadi lagi, maka diproyeksikan harganya bisa mencapai angka 1.800. Itu artinya, jika dibandingkan dengan harga saat ini masih terdapat selisih sekitar 24%. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa saja benar, bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Diproyeksikan kinerja INDY di tahun 2023 turun sekitar 72%. Apabila kita memasukkan unsur ini terhadap dividen per share, maka yield perusahaan akan mengalami penurunan dari 14,3 menjadi 3,9% di tahun 2024 dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kas dengan nominal 670. Apabila kita bandingkan dengan liabilitasnya 1.700-an, artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi teman-teman lihat di sini, rasio DR-nya sangat tinggi dengan angka 145%. Itu artinya total liabilitas 1.700 lebih besar dibandingkan ekuitasnya 1.200, yang berarti perusahaan ini punya hutang lebih besar daripada modalnya. Selain itu, rasio profitabilitasnya cukup rendah dengan angka NPM yang hanya 4% saja. Kita lihat dari aspek ekuitasnya, mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan dengan nominal 897. Itu artinya sebenarnya perusahaan ini punya kinerja laba yang cukup baik meskipun belum signifikan. Tapi hal itu mungkin saja terjadi karena ada beberapa faktor sentimen seperti perusahaan ini bergerak di bidang siklikal yang tentu saja dipengaruhi oleh harga komoditas dunia. Kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya, pendapatan usaha perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok kontrak dan penjualan. Akibatnya laba kotor turun signifikan dari 1.086 tersisa 439. Nah, tapi menariknya, karena ada penurunan beban pajak di tahun 2023 dari 374 menjadi 62, menyebabkan laba perusahaan masih bisa terdongkrak sedikit meskipun tidak terlalu signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini, ada juga penurunan dari amortisasi aset tidak berwujud sehingga laba perusahaan hanya turun dari 338 menjadi 93. Apabila kedua beban ini tidak ada, maka bisa saja laba INDY turun lebih besar dibandingkan 93,8 di tahun 2023 ini. Topik keempat, poin tambahan. Ini merupakan target INDY di tahun 2050 yang merupakan pendapatan non-batu baranya adalah 50%. Artinya perusahaan ini memaksimalkan pendapatan di luar batu bara untuk mendongkrak laba perusahaan. Apakah hal ini bisa terjadi? Mengingat INDY merupakan salah satu perusahaan komoditas yang tentunya bergantung kepada kinerja penjualan batu baranya. Nah, ini merupakan action yang dilakukan perusahaan di mana mereka melakukan divestasi untuk mengurangi exposure dari bisnis batu baranya. Contohnya seperti Indika Energy menjual saham 51% di MBSS. Selain itu mereka juga melakukan divestasi saham sekitar 69% di PT Aero. Topik kelima, poin minus tentang saham ini.
Yang pertama, laba perusahaan diproyeksikan turun sangat signifikan di tahun 2023 ini, yaitu sekitar 72%. Seperti yang tadi kita sudah bahas, dan hal ini tentu akan berdampak kepada banyak aspek, seperti peningkatan ekuitas dari saldo laba ditahan, pembagian dividen, dan lain sebagainya. Topik minus berikutnya adalah dalam 5 tahun terakhir, harga saham INDY sudah turun 53%. Sempat di 3.420 tapi sempat juga di 364. Poin minus berikutnya, di tahun 2021 saham ini absen membagi dividen, dan hal itu bisa menjadi sentimen negatif kepada pemegang saham yang mengharapkan dividen secara konsisten. Poin minus berikutnya, seperti yang tadi kita sudah bahas, dalam beberapa tahun terakhir, dengan harga saham yang sama, penurunan PBV-nya tidak terlalu signifikan. Itu artinya ekuitas perusahaan bertumbuh tidak terlalu optimal, sehingga menyebabkan PBV-nya tidak turun signifikan dengan harga saham yang sama. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi dampung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.